Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pelajaran IPA, masih dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia, baik pada pria atau wanita, terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengalirkan sel kelamin ke tempat pembuahan dan pembentukan embrio. Ibu akan bahas yang pertama mengenai struktur organ reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, ada testis. Testis berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon kelamin. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantung yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. 3. Tubulus seminiferus, yaitu saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. 4. Sel Sertoli. Sel ini terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Selanjutnya ada penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi. 6. Ada vasa deferensia. Fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. 7. Ductus epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. 8. Kantong sperma. Fungsinya sebagai tempat menampung sperma. 9. Kelenjar prostat dan Cowper. Fungsinya untuk menghasilkan cairan semen untuk memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Untuk pembelajaran kali ini yaitu tentang organ reproduksi pria dan wanita. Nah, tugas kalian, tolong kalian isi tabel yang sudah Ibu sediakan ini. Kamu isi, lihat dulu judulnya, organ reproduksi pria beserta fungsinya. Jadi nanti kamu tulis, nomor 1 organ reproduksi pria tadi ada apa? Ibu kasih contoh, testis. Ditulis nomor 1, organ reproduksinya testis, fungsinya sebagai penghasil sperma. Nah, terus untuk nomor 2 dan selanjutnya kamu isi sendiri ya. Yang kedua, struktur organ reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Masing-masing ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau disebut juga serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Nah, jadi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita diantaranya 1. Ovarium, fungsinya sebagai tempat memproduksi sel telur. Yang kedua, tuba falopi, fungsinya untuk membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan sebagai tempat terjadinya pembuahan. 3. Uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Yang keempat, vagina.
Vagina merupakan tempat keluarnya bayi pada kelahiran alami. Begitu juga untuk struktur organ reproduksi wanita. Kamu isi tabel ini sama seperti organ pada reproduksi pria. Nah, untuk organ reproduksi wanita, nomor 1, Ibu kasih contoh. Misalnya, ada apa? Ada ovarium. 1, ovarium. Fungsinya sebagai penghasil ovum atau sebagai penghasil sel telur. Ya, terus kamu cari lagi, apalagi organ reproduksi pada wanita. Teruskan isi tabel ini. Setelah selesai, kamu tolong foto, kemudian kamu kirimkan lewat Classroom. Ya, jadi Ibu hanya menerima tugas kalian yang dikirim melalui Classroom. Sekali lagi, Ibu tidak menerima tugas kalian melalui WA. Jadi kalau kamu mengirim tugasnya lewat WA, Ibu nggak akan koreksi. Jadi nilai kamu 0. Kamu harus mengirimkan tugas ini lewat Classroom. Jadi untuk pertemuan hari ini, tugas kalian itu mengamati gambar tentang struktur organ reproduksi pada pria dan wanita. Kemudian kamu menuliskan pada tabel yang sudah disediakan mengenai organ reproduksi pada pria dan wanita beserta fungsinya. Tugas ditulis di buku catatan IPA yang sudah bersampul. Jadi bukunya harus bersampul. Kemudian harus ditulis menggunakan pulpen. Ya, tidak menggunakan pensil. Ditulis yang rapi dan lengkap. Sekali lagi, tugas dikirim lewat Classroom. Jadi tugas kamu difoto, kemudian kirimkan melalui Classroom. Terus, yang ketiga, jangan lupa kalian isi daftar hadir kalian ketika kamu sudah melaksanakan pembelajaran online. Jangan sampai daftar hadirnya lupa diisi ya. Nanti itu ada link yang Ibu kirim, kamu cukup klik link itu, kamu isikan sesuai format yang diminta. Terus selanjutnya, tugas ini Ibu beri waktu selama 1 minggu. Karena pembelajaran IPA ini selama daring, ini kan belajarnya setiap hari Selasa. Berarti Ibu kasih waktu tugasnya sampai hari Senin depan. Ya, jadi tolong dikerjakan. Kalau sudah beres, tolong foto, kirim melalui Classroom. Sekian pembelajaran IPA untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.